Misi Kevin Dix untuk timnas akan jadi agen pemain Liga 1 ke Eropa. Gak nyangka dengan reaksi Kevin Dix. Ngamuk saat dicurangi Bahrain dan siap bawa Ridho ke Eropa. Skuad timnas Indonesia semakin lama terlihat makin sempurna setelah kepingan terakhir Indonesia bergabung untuk menyulap skuad Indonesia lebih mentereng lagi. Kevin Dix merupakan pemain yang sudah diincar Shin Tae-yong sejak awal menjabat pelatih timnas Indonesia. Namun butuh waktu beberapa tahun untuk bisa mendapatkan kepercayaan Kevin Dix agar mau membela timnas Indonesia. Pada Sabtu 12 Oktober 2024, Erick Thohir akhirnya bersalaman dengan bek FC Copenhagen dalam satu frame. Momen itu biasanya menandakan bahwa ada pemain keturunan sepakat dan siap untuk membela timnas Indonesia. Hal ini diiyakan oleh Erick Thohir. Ia menegaskan bahwa Kevin Dix memiliki komitmen untuk membela skuad Garuda. Erick pun berterima kasih kepada pemain berusia 28 tahun itu karena sudah percaya dengan program PSSI dan timnas Indonesia. Hal ini disampaikan Erick Thohir dalam wawancara di kanal YouTube Liputan 6 yang diunggah pada Sabtu 12 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Tadi saya ketemu Kevin Dix dan tentu kita ingin pastikan ini semua benar-benar baik, artinya prosesnya berjalan. Menurut Erick, Kevin Dix melihat PSSI dan timnas Indonesia memang serius dalam membangun tim yang kuat. Kevin mengaku ingin berkontribusi sekaligus menambah kekuatan timnas seiring banyaknya turnamen yang akan diikuti nanti. Pengakuan itu terlontar dari cerita Erick Thohir, Ketua PSSI yang pada Sabtu 12 Oktober 2024 mengikuti proses naturalisasi Kevin Dix. Berbincang dengan host, ia bercerita bahwa bek FC Copenhagen itu rupanya sama kesalnya seusai laga berakhir. Saya, Kevin Dix, nonton. Saya nggak bisa tidur. Padahal besok saya ada tes kesehatan, saya bete. Kata Erick Thohir menirukan kata-kata Kevin Dix. Dalam unggahan di Instagram resmi Erick Thohir, dirinya juga menegaskan bahwa itulah pertanda bahwa darah merah putih Kevin Dix tak perlu diragukan lagi. Ngobrol banyak sama @KevinDix2, termasuk tentang timnas Indonesia. Ternyata dia sangat antusias menonton timnas lawan Bahrain, tulis Erick. Dia gregetan juga sama kayak kita semua. Merah putihnya sudah nggak perlu diragukan lagi. Kevin Dix memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Ambon, Maluku. Dan saat ini bermain untuk klub FC Copenhagen di Denmark. Sejak bergabung dengan klub tersebut pada tahun 2021, sang pemain bertahan telah tampil dalam 132 laga dan mencetak 16 gol. Sebagai pemain yang berposisi sebagai bek, karirnya dimulai di Vitesse sebelum pindah ke Fiorentina, Feyenoord, Empoli, AGF, dan akhirnya ke FC Copenhagen. Dan saat ini, misi Kevin Dix tak hanya akan meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia saja. Namun pemain yang sudah sering bermain di Champions League ini akan jadi agen pemain Liga 1 ke Eropa. Menurut pernyataan Erick Thohir, Kevin Dix sangat memuji kualitas Rizky Ridho yang memang sudah selayaknya untuk melakukan abroad. Rizky Ridho sendiri adalah salah satu pemain lokal yang sejauh ini masih bisa mendapatkan tempat utama di skuad Shin Tae-yong. Dirinya menjadi pemain penting di sisi bertahan dan aksinya bersama Maes Hilger serta Jay Itzes di babak kedua memang membuat gaya bermain timnas Indonesia berbeda. Kevin Dix akan mencoba melakukan obrolan dengan beberapa pemain yang memiliki prospek bagus dan dia memang berniat untuk membawa mereka untuk abroad, ucap Erick Thohir menambahkan. Erick Thohir juga menargetkan naturalisasi Kevin Dix rampung sebelum hadapi Jepang.
Namun apa yang diungkapkan Erick Thohir ini belum pasti. Saya belum bisa pastikan karena ini ada pergantian pemerintahan, jadi masih ada proses yang perlu dijalankan. Kami coba bulan Maret, tapi kalau November bisa ya, saya rasa itu positif, kata Erick kepada Liputan 6 Sport SCTV pada Sabtu 12 Oktober 2024. Kami usahakan, tentunya kami juga harus memastikan prosesnya berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan. Lanjutnya, pada bulan tersebut, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan raksasa Asia langganan Piala Dunia, Jepang dan Arab Saudi. Namun kendalanya saat ini adalah masa transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto. Begitu juga di DPR yang berganti personal. Situasi ini bisa membuat proses kewarganegaraan Kevin Dix bisa mundur. Prabowo Subianto akan dilantik menjadi Presiden RI pada 20 Oktober. Sementara untuk anggota DPR sudah dilantik pada 1 Oktober lalu. Dan jika proses Kevin Dix bisa dijalankan sesuai rencana, skuad Sintayong sepertinya akan sedikit berubah di sisi belakang nanti. Kemungkinan Dix akan menjadi pilihan utama Sintayong. Jika itu terjadi, kemungkinan pemain 28 tahun ini akan bekerja sama dengan Jay Itzes dan Meisil Gers. Artinya pula Jordi Amat, Rizky Ridho, Justin Hubner, Muhammad Ferrari, dan Wahyu Prasetyo, bek-bek yang saat ini dipanggil ke timnas, siap-siap bersaing dengan Dix. Untuk posisi bek sayap, jika mengacu pertandingan melawan Bahrain dan Australia, di kanan ditempati Sandy Walsh dan Calvin Verdong di sebelah kiri. Komposisi ini membuat Asnawi Mangkualam Bahar, Eliano Reinders, Shani Petinama, dan Pratama Arhan tersisih. Mereka harus terus berkembang untuk jadi pilihan utama. Untuk dua gelandang, Tom Haye dan Ivar Jenner selalu jadi pilihan utama Shin. Pada situasi ini, Nathan Juaon dan Ricky Kambuaya harus rela menjadi pelapis. Beralih ke tiga posisi serang, sejauh ini yang selalu jadi pilihan adalah Ragnar Oratmangun di kiri dan Rafael Struijk sebagai ujung tombak di lini depan. Sedangkan posisi penyerang kanan sempat diisi Malik Rizaldi, Marcelino Ferdinand, juga Witan Sulaiman. Pemain-pemain seperti Dimas Derajat dan Egy Maulana makin jarang dimainkan. Dengan ketatnya persaingan saat ini, semua pemain dipaksa terus berkembang. Mereka yang tak tampil menonjol bersama klub dan saat latihan kurang prima, niscaya tersisih.